Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom, Aruna Wijaya kita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu bersama dengan keluarga, Anda bisa mengikuti ibadah hari Minggu. Jangan lupa, tanggal 28 Agustus 2022, jam 6 pagi akan diadakan ibadah khotbah serial dari Aruna Wijaya kita Official Channel. Saudara Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan mengenai apa yang Tuhan ingin kita lakukan hari-hari ini menjelang Tuhan datang kali yang kedua. Semuanya dalam kehendak Tuhan dan biarlah kita melakukan ini seperti yang Tuhan inginkan. Jangan lupa Bapak Ibu terus bersama dengan kami dan saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati dan jangan lupa 28 Agustus 2022 jam 6 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa E-Wisdom dari Aruna Wijaya Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya senang sekali bertemu dengan Anda hari ini dan saya mau mengatakan hari ini bahwa ada kompilasi tayangan di masa lalu Bapak Ibu, kompilasi mengenai penyingkapan dari para rabi. Hal ini penting mengenai apa yang dikatakan oleh para rabi di waktu itu yang bicara mengenai sesi akhir zaman. Dan cerita ini tidak akan berakhir karena ini menganut banyak sekali unsur yang harus kita ikuti dan kita cermati. Selamat mendengarkan Bapak Ibu, saya percaya Anda akan di-refresh kembali mengenai penyingkapan para rabi ini supaya Anda bisa berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga kehendak Tuhan nyata dalam diri Anda masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau sampaikan terima kasih untuk yang sudah membantu kami dalam doa, daya, dukungan, dan dana kepada kami semua. Saya sangat berterima kasih dan saya percaya biarlah semua dukungan Anda sedapatnya kami boleh kembalikan kepada orang lain yang membutuhkan supaya mereka bisa berkembang. Terima kasih sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati tayangan ini. Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, khotbah hari ini, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan boleh kami terima sampai hari ini. Kau merawat kami tanpa kami kurang apapun dalam hidup ini, karena kebaikan begitu besar dalam hidup kami. Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan, menuntun kami senantiasa tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus kami boleh berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Baik, ketemu lagi. Terakhir, saya akan mengabdi sebentar. Kita membahas mengenai Mesias, yaitu pola pikir orang Yahudi terkait Mesias tentu saja ada perbedaan dengan pola pikir orang Kristen. Nah, saya percaya bahwa Kisah Rasul menceritakan bagaimana Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, tentu saja akan ada pemulihan-pemulihan menuju pada waktu yang akhir. Kita sudah membahas banyak, sekitar 5-6 seri, terkait bagaimana penggenapan-penggenapan nubuatan yang ada di firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menggenapi itu secara luar biasa sekali. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini,
Kita melihat yuk, cara pandang orang Yahudi. Saya sebenarnya ingin menyampaikan mengenai penggenapan lagi, tapi kita geser sebentar. Kita bahas mengenai nubuatan para nabi-nabi, rabi-rabi Yahudi terkait dengan akhir zaman. Penting ini nggak, Pak? Ya, Firman Tuhan sudah mencatat sih. Saya sedang menceritakan saja mengenai info-info yang sedang ada, jadi kita mau mengupdate pola pikir orang Yahudi dan bagaimana rabi-rabi mereka berubah. Ingat, orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Tetapi Tuhan sendiri datang dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada rabi-rabi, tokoh-tokoh agama orang Yahudi, tentang bagaimana mereka boleh melihat kebesaran Tuhan. Nah, kita mau melihat informasi tersebut. Nah, saudara-saudara Tuhan, di layar akan ada tampilan slide. Saya percaya Anda bisa melihat slide-nya lebih jelas. Topiknya terkait dengan nubuatan para rabi Yahudi. Kita harus ingat bahwa rabi adalah seorang guru. Rab itu besar. Saya. Rabi, my great one. Itu sebutannya sangat terhormat untuk seorang guru, karena guru itu mengajar mengenai bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana liturgi-liturgi seperti seorang imam. Nah, Tuhan Yesus sendiri sebetulnya dalam firman Tuhan, dalam Matius 23 dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa hanya ada satu rabi, yaitu adalah dia sendiri. Sedangkan yang lain jangan mau dipanggil rabi, karena itu panggilan kehormatan. Memang kadang-kadang orang lebih suka panggilan kehormatan, walaupun mungkin kadarnya belum sampai. Tapi kita lupakan itu dulu sebentar, kita melihat beberapa hal terkait dengan yang ada di slide Bapak Ibu. Mari kita akan mulai, judulnya bagus sekali, adalah nubuatan para rabi Yahudi. Saya mencatat sekitar ada 5 pandangan soal kedatangan Mesias, terkait zaman Mesias, karena orang Yahudi konsepnya berpikir adalah Mesias. Hanya Mesias yang bisa menyelamatkan mereka, dipermalukan, dibuang, ditolak, diusir, diperangi. Dan berita terbaru sekarang bahwa Sudan sudah bergandengan tangan dengan Israel. Sudah ada 4 negara yang sudah menyatakan berdamai dalam sebuah perjanjian. Pertama adalah Mesir, tahun 79. Kemudian kita lihat pada tahun sekitar 94, itu ada Jordania. Kemudian adalah 2020, Uni Emirat Arab. Dan kemudian yang terakhir adalah Bahrain. Dan Sudan, kelihatannya masih ada Qatar, masih ada Oman, masih ada Libanon. Mungkin sampai akhir tahun ini mungkin bisa bertambah sekitar 2-3 negara lagi. Kita lihat ke depan bagaimana. Nah, pola pikir mereka terkait dengan Mesias adalah, pelajaran dahulu kita belajar bahwa ada Mesias ben Joseph, ada Mesias ben David. Itu pola pikir orang Yahudi. Nah, yuk kita lihat sebagaimana cara Tuhan menyentuh mereka untuk mulai membukakan sedikit demi sedikit. Saya percaya bahwa menjelang Tuhan datang, bukan cuma orang Kristen yang mengerti soal kedatangan Tuhan, tetapi orang Yahudi pun mulai dibukakan sebuah pemahaman supaya mereka mulai cair. Dan mulai pelan-pelan dikasih pengertian bahwa sebetulnya yang mereka tunggu adalah Tuhan Yesus. Bahwa mereka hanya butuh Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sebentar. Cerita yang saya sampaikan ini sudah pernah muncul dalam beberapa liputan di video sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi saya akan kumpulkan semua seperti janji saya yang dahulu bahwa biarlah channel ini menjadi lengkap semuanya. Oke, nubuatan para rabi Yahudi. Anda bisa lihat slide-nya yang ada di layar Anda. Oke, saudara Tuhan, kita buka sebentar dengan seorang bernama Rabi ben Judah Shemuel. Orang ini adalah seorang penulis Torah, Sefer Torah, dan Bapak Ibu tolong mengerti ya, ini kadang-kadang kita nih pola pikirnya agak terganggu dengan cara pandang yang mungkin tidak seluruhnya benar. Contoh, kalau Anda mendengar profesi misalnya kayak ahli Taurat, kita akan berpikir bahwa itu adalah negatif. Saya mau tanya, kalau Anda mendengar profesi misalnya, berikan saya sebuah jawaban di hati Anda, waktu saya bicara seperti ini konotasinya positif atau negatif? Polisi, pengacara, dokter, pendeta, insinyur. Oke, kalau Anda mengatakan positif, negatif, politikus. Oke, birokrat. Oke, saudara Tuhan, ada yang bilang positif, negatif. No, tidak bisa Bapak Ibu. Yang namanya profesi itu netral. Kalau ada yang jelek, namanya oknum. Anda tidak bisa bilang bahwa profesi itu buruk, profesi itu baik.
tidak bisa bilang apa situasi itu positif negatif, itu adalah netral. Tapi ada oknum yang baik, ada oknum yang buruk, maksudnya begitu. Nah, kata ahli Torah, seringkali orang ada bilang gini, pernah ngomong sama saya, dasar kamu ahli Torah. Saya sangat tersanjung Bapak Ibu dengan sebuah profesi tersebut. Anda tahu ahli Torah? Ahli Taurat, sofer Torah, adalah orang yang menulis, menyalin kitab Torah. Dan ingat, waktu menulis menyalin itu, zaman dulu nggak ada ID Bapak Ibu, pakainya sentir. Pakainya mungkin lilin. Ya, saya nggak tahu lilin ditemukan apa belum waktu itu. Mereka menyalin. Dan ingat, itu ditulis Bapak Ibu, tidak pakai ayat, tidak pakai pasal loh. Ditulis satu persatu per huruf. Dan spasinya itu sama semua. Tanda baca sangat minim sekali di sana. Nggak seperti kita ada koma, titik dua, ada seru gitu, yang nggak ada tanya gitu. Ditulis semua. Dan yang menarik adalah, waktu menulis ini, itu betul-betul harus konsentrasi. Orang-orang seperti ahli Torah itu tidak berbagai macam posisi. Nggak pergi ke mall, nggak pergi untuk hangout, nggak kemana-mana. Mereka hanya fokus untuk kepada yang namanya adalah Torah Tuhan. Dan ingat, waktu mereka menulis, pikiran tidak boleh mengembara. Kalau mengembara tiba-tiba berpikirnya sedikit kotor, itu dia nulis ngantuk sebentar, kecoret, cret. Harus disobek, diulang dari depan. Saya mau tanya, Anda mau bilang bahwa orang ini orang jahat? Orang seperti ini, penampilannya betul-betul sederhana dan menulis dengan tekun, mereka mempelajari dan mereka paham sekali. Memang pada zaman Tuhan Yesus, ada beberapa mereka yang menjadi musuh Tuhan Yesus, mereka mengkritik Tuhan Yesus karena ketidaktahuan atau karena keiri hatian. Tapi bukan berarti semua ahli Torah adalah seorang-orang yang jahat. Nah, Ezra, seorang ahli Taurat. Ezra, Anda kalau lihat firman Tuhan, Ezra ahli Taurat, Anda mau mengatakan bahwa Ezra jahat? Nah, ahli Taurat adalah orang yang menulis firman, dan mereka sangat paham firman Tuhan hari itu. Zaman itu kan belum ada yang namanya adalah kitab perjanjiannya orang Nasrani alias PB. Tetapi mereka punya namanya adalah Torah Tuhan. Yang kita pernah bahas di waktu yang lalu ada Tanak ya, TNKH. Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, Rabbi Ben Judah Shemuel adalah seorang penulis kitab Torah. Jadi menulis dengan ditemani sebuah ayat, sebuah penerangan yang sangat terbatas. Anda bisa lihat di situ gambarnya. Dia hidup dari tahun 1140 sampai 1217 dan menulis kitab ini. Dan satu hari di masa hidupnya, Rabi ini pernah memberikan sebuah nubuatan. Dan nubuatan ini dikatakan bahwa luar biasa sekali, mengatakan bahwa orang Israel itu memiliki yang namanya adalah 10 Yobel. Dan setelah 10 Yobel akan muncul sebuah zaman Mesias. Dikatakan bahwa orang Israel setelah meninggal nanti, dia mengatakan 300 setelah aku meninggal, 300 tahun setelah aku meninggal, orang Israel akan mengalami 10 Yobel. 10 Yobel ini akan membawa mereka untuk bertemu pada zaman Mesias. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Kita tahu bahwa Rabbi Ben Yehuda itu hidup 1140 dan meninggalnya 1217. Anda bisa lihat, tadi saya gambar dia sedang menulis 1140 sampai 1217. Dan kita masuk slide yang ketiga. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. 1217, beliau itu meninggal. Dan tepat seperti apa yang disampaikan oleh beliau dalam nubuatannya, 300 tahun kemudian, tepatnya 1517, kita mengerti bahwa kemudian terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu adalah bangsa-bangsa asing masuk untuk mengambil kendali atas Yerusalem. Jadi katakan di sana bahwa bangsa Israel akan mengalami 10 Yobel. 8 Yobel yang pertama, mereka akan dikuasai oleh bangsa asing. Mereka tidak memiliki sebuah kemampuan kedaulatan yang penuh, mereka akan tertindas, terinjak-injak.
Tapi setelah 8 Yobel, mereka akan mengalami lagi yang namanya sekitar 1 Yobel. Ada 10, 8, 1 Yobel. Saat itu mereka mendapatkan sebuah kebebasan. Tetapi bagaimanapun mereka tidak memiliki sebuah kesempatan atau waktu untuk menguasai tanah tersebut. Baru setelah nanti selesai pada Yobel yang terakhir, Israel akan memiliki yang namanya penguasaan penuh atas tanahnya. Setelah itu, zaman Mesias akan dimulai. Nah, kisah ini terus akan menggetarkan hati orang-orang percaya untuk berpikir bahwa, waduh, berarti setelah 10 Yobel akan datang Mesias. Hati-hati, Bapak Ibu, karena ini konsepnya adalah nubuatan rabi. Dan ingat baik, rabi bukan seperti pendeta zaman sekarang yang bernubuat, kita gampang lebih jelas. Rabi biasa memberikan nubuatan dengan tanda-tanda, signal-signal, atau tulisan-tulisan yang notabene lebih tersembunyi. Selalu banyak tafsir karena rabi tidak terbiasa untuk memberikan dengan jelas secara tertulis atau detail, tidak. Hanya memberikan inti-inti sarinya saja. Tapi ini adalah nubuatan yang sangat menarik sekali. Nah, saya teruskan. Pada 1217 beliau meninggal. Dan setelah meninggal, 3 tahun kemudian, Turki datang, Ottoman, untuk menguasai tanah perjanjian dan Yerusalem dikuasai. Berapa lama? Anda bisa melihat sejarah, 400 tahun. 400 itu sama dengan 8 Yobel. 1 Yobel 50 tahun, jadi 8 Yobel 400 tahun. Dan Ottoman menguasai selama 400 tahun. Tetapi tepat setelah selesai 400 tahun, maka pada 1917, Anda bisa melihat ke kerangkanya, dikatakan bahwa di sana 1917, ingat ini adalah Perang Dunia Pertama, Perjanjian Balfour. James Arthur Balfour. Ada perjanjian hari itu yang namanya Yerusalem dikembalikan pada orang-orang Yahudi. Siapa yang menerima dari Yahudi? Tokoh-tokoh orang Yahudi, yaitu keluarga Rothschild. Nah, tetapi selama 50 tahun Ottoman sudah kembali kepada orang Yahudi, tetap tidak, tanah itu seperti kosong, tidak bisa membuat sebuah pemerintahan yang kuat, tidak bisa kendali penuh. Memang Inggris memberikan itu kepada orang Yahudi sebagai sebuah ucapan terima kasih karena beberapa orang Yahudi membantu Inggris dalam berperang hari itu dan bisa memenangkan perang. Dalam kemenangan tersebut, hadiahnya adalah perjanjian Balfour di mana Yerusalem akhirnya diberikan kepada orang Yahudi. 50 tahun hampir tidak ada sebuah hal yang besar terjadi di sana yang sebuah pengendalian. Tahun 48, Pak, ada kemerdekaan. Ya, tetapi ada perang demi perang demi perang demi perang. Sampai kemudian penguasaan tanah perjanjian menjadi jelas, itu adalah 50 tahun kemudian, tepat jatuhnya itu adalah pada tahun 1967. Sudah memasuki Yobel terakhir dari 10 Yobel. 8 selesai, yang ke-9 sudah selesai, yang ke-10 adalah 1967, yaitu Perang 6 Hari. Itu perang jatuh pada tahun Yobel. Perang 6 hari kita sudah bahas ini lama sekali, Bapak Ibu. Di beberapa sesi, kelihatannya ke depan setelah sesi-sesi ini, saya akan membahas lagi mengenai terkait tahun 67. Ada banyak hal terkait dengan yang Tuhan singkapkan soal pengenapan nubuat. Ditunggu saja. Nah, saya lanjutkan. Jadi, tahun 67, Israel mengambil kendali penuh atas Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Diambil dari Jordania. Dalam 6 hari, dia menguasai semua tempat tersebut. Yang luar biasa adalah, berarti 10 Yobel sudah berjalan. Sampai kapan? 1967 ditambah 50, 2017. 2017 sesuai nubuatan dari Rabi Judah ben Samuel, berarti setelah 2017 adalah zaman Mesias. Banyak orang memperkirakan inilah saatnya pengangkatan. Bapak Ibu, hati-hati, ada banyak kebiasaan dari orang Kristen kalau mendengar sedikit kata, inilah zaman Mesias, pengangkatan nih, pengangkatan. Jadi, mungkin karena hatinya sudah memang ingin mengalami sebuah anugerah besar. Jadi, sedikit-sedikit arahnya ke sana. Tidak selalu salah, tapi saya mau beritahu bahwa waktu Rabi mengatakan zaman Mesias, itu berarti betul-betul zaman Mesias dalam arti adalah orang Yahudi akan melihat perbuatan-perbuatan tentang Mesias, pembukaan-pembukaan tentang Mesias,
dan pemahaman lebih dalam soal Mesias. Dan berapa kita mengerti, sejak tahun itu, gereja bertumbuh, kekristenan bertumbuh luar biasa, menyebar ke segala bangsa. Kegerakan besar terjadi luar biasa di abad 20. Gereja mulai dibangun, persekutuan mulai dibangun, rumah-rumah doa, pola ibadah mulai berkembang dan mengisi banyak sektor. Dan saya percaya ini belum kesudahannya. Akan terus berjalan. Apa arti zaman Mesias? Kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh almarhum Rabbi Ben Judah Samuel, tapi kita percaya inilah zaman di mana akan terjadi sebuah perubahan, pemulihan mulai terjadi. Seperti janji firman Tuhan bahwa Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini terjadi dalam semua bidang. Dan saya percaya sampai hari ini masih terjadi. Oleh karena itu, tetap bersiap diri, kita nggak pernah tahu kapan. Oke, yang pertama adalah Rabbi Judah Ben Samuel. Maaf. Oke, kita teruskan yang kedua. Ada 5 semuanya. Yang kedua adalah, next slide, Anda bisa melihat orang tua dengan berpakaian hitam, berjanggut putih, usianya berarti sekarang sudah berapa Bapak Ibu? Dia lahir pada 8 Januari 1928. 28 berarti sudah 92 tahun sekarang pada tahun ini 2020, Rabbi Smariyahu Yosef Chaim Kanievsky. Ini rabi yang sangat terkenal sekali di orang Israel, dan Anda lihat, kalau Anda pergi ke Tanah Perjanjian, Anda suka sekali untuk berfoto-foto dengan orang Israel mungkin. Anda melihat mereka suka pakai kippah. Di kepalanya pakai baju. Saran saya saja Bapak Ibu, kalau foto sama mereka, Anda lihat dulu warnanya. Semakin gelap warnanya, semakin militan orangnya. Semakin gelap warnanya, semakin garis keras. Kan ada warnanya, ada yang biru terang, biru gelap, ada yang warnanya ada putih, kecoklatan, krem, ada yang biru campur hitam, ada yang hitam total. Makin gelap warna tampilannya, makin ortodok dan semakin militan orangnya. Dan biasa kalau Anda mau berfoto ya cari saja yang lebih sedikit warna terang ya. Karena kalau berfoto dengan yang model begini Bapak Ibu, mereka juga tidak mau terlalu banyak foto-foto. Yang menarik adalah entah kenapa pada tahun 2015 semua cerita tentang ini mulai keluar pada tahun 2014-2013. Seru sekali. Tetapi 2015 menjadi terkenal karena seorang rabi besar ini menyatakan adalah, ayo orang Yahudi dari perantauan, Aliyah. Aliyah itu adalah pulang yang punya darah keturunan Yahudi Israel, pulang. Saya teringat ada beberapa yang menanyakan, Pak, apa sih beda Israel sama Yahudi? Saya sudah pernah cerita di awal, ada beda antara Ibrani, Israel, dan Yahudi. Beda semuanya. Tapi dalam pengajaran ke depan ini, saya akan menggunakan nama ini saling bergantian sebagai sebuah pola pikir yang sama. Walaupun kita tahu 3 ini berbeda semuanya. Oke? Jadi, Aliyah itu apa sih? Orang-orang yang punya darah keturunan Yahudi, Israel, itu mereka diminta untuk kembali ke tanah perjanjian. Itu namanya Aliyah. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Besar-besaran dimulai sebenarnya tahun 1932. Kemudian menjelang perang, terhenti sebentar karena ada masa-masa di mana waktu itu Hitler menggunakan Holocaust, genosida. Tapi setelah Perang Dunia, terjadilah gelombang-gelombang berikutnya, mulai dari Yahudi yang ada di Afrika, yang ada di India, di area Asia, yang ada dari negara-negara Balkan, kemudian terbanyak Uni Soviet waktu itu sebelum pecah, kembali ke Tanah Perjanjian. Nah, kita pernah membahas ini dalam sebuah, saya ingat, satu hari saya juga bicara dalam channel WBW waktu itu yang tiap hari Rabu. Saya bahas mengenai kenapa sih harus kembali? Karena ada 5 hal konsep orang Yahudi berpikir bagaimana untuk mengembalikan kejayaan. Yang pertama adalah pulangkan orang-orang Yahudi ke Tanah Perjanjian. Kalau pulang, tentu saja butuh apa? Rumah, tempat tinggal. Bangun perumahan. Makanya orang Yahudi membangun perumahan dan mendesak orang Palestina di sana. Yang ketiga adalah mereka perlu beribadah, bangun bait suci. Yang kita sering pikir referensi adalah bait suci yang ketiga. Tetapi setelah ketiga ini,
repotnya adalah tentu akan ada tantangan, ada masalah berat dialami bangsa Israel karena masalah tiga ini. Akan ada serangan-serangan kepada mereka. Yang keempat adalah bangun persenjataan, pertahanan, militer yang kuat. Yang terakhir adalah bangun dunia dengan satu pemerintahan. One world order. Nah, 5 inilah yang kita pernah bahas di masa-masa yang lalu. Ini sebagai pola pikir untuk mengembalikan mereka dalam sebuah kejayaan yang dipimpin oleh Mesias. Jika 5 ini belum ada, maka sulit bagi Mesias untuk datang. Karena pola pikir mereka adalah persiapan harus ada, baru Mesias datang. Jadi, kalau itu dipercepat ada, Mesias pasti datang. Ada sedikit pola pikir bahwa mereka ingin mengatur Mesias. Ya, saya percaya bahwa kadang-kadang banyak orang yang pengen mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Oke, kita teruskan. Lihat kepada slide-nya. Dan dia meminta orang-orang keturunan Yahudi untuk pulang, mendaftar kembali. Ingat, prinsip pendaftaran itu dibuat pada zaman sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau datang ke muka bumi, ada sebuah sensus pendaftaran. Saya beritahu, peristiwa yang sama berulang kembali pada abad-abad berikutnya. Apabila Tuhan Yesus sudah mau datang sebagai Raja pada kali yang kedua, entah kenapa dibuat sebuah pola yang mirip dengan yang lama. Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari. Pulang untuk apa? Tanda kutip, sensus ulang. Alkitab yang kita pegang Bapak Ibu adalah cerita berulang. Selesai Tuhan, masih ingat ya, saya pernah cerita mengenai terkait dengan sangkakala dan trompet, kita akan ulang nanti. Pola pikir orang Yahudi adalah sejarah yang berulang. Akan terjadi, berulang lagi, kembali, kejadi lagi. Yang kedua, dia mengaku telah bertemu dengan Mesias. Ini mengejutkan luar biasa. Apa dia bercerita? Tidak. Dia cuma bicara ini saja, titik. Tidak menjelaskan siapa namanya, tidak menjelaskan siapa orangnya, tidak menjelaskan seperti apa bentuknya. Pokoknya dia mengaku diberikan perintah oleh Mesias supaya memberitahu keturunan Yahudi untuk sekali pulang ke tanahnya. Arti kata pulang dalam bentuk fisik atau bentuk jiwa atau bentuk apa, saya juga tidak tahu. Karena memang hanya itu perintahnya. Makanya tafsirnya begitu banyak Bapak Ibu kalau kita melihat pola pikir dari rabi-rabi Yahudi. Kenapa harus pulang? Karena dia mengatakan akan ada perang besar. Cerita ini tentu saja disampaikan 2015, Bapak Ibu sudah 5 tahun. Sekarang kita bisa melihat lebih jelas arti kata pulang itu apa. Mereka kembali untuk beribadah kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya tidak mengalami kegoncangan. Mereka harus kembali bertobat sama Tuhan. Dan persiapan bahwa negara mereka ada kemungkinan akan diserang. Kita tahu hari ini bahwa Iran sudah hampir berperang dengan Israel pada zaman Presiden Obama. Jadi hari itu Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri sudah menelpon 2 kali Bapak Ibu untuk tanda kutip minta izin ngasih rudal kepada Iran. Saking keselnya 2 kali Bapak Ibu, tapi tidak terjadi. Dan dikatakan yang keempat dia berkata, akan sebentar lagi ada perayaan besar saat penebusan yang sempurna. Keselamatan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu mengerti konsep kata keselamatan, Tuhan yang menyelamatkan, Yeshua, Tuhan yang menyelamatkan. Kata ini disampaikan mungkin bagi kita baca ya cuma 4 ini. Tapi tolong mengerti pola pikir yang mendengar. Kalau Anda orang percaya sudah ngerti konsep keselamatan, ditebus darah Yesus hari ini, Anda sudah bergereja, Anda sudah membaca firman Tuhan, Anda bisa melihat lebih luas lagi. Tidak aneh memang orang Kristen waktu mendengar ini kaget juga. Orang Yahudi cuma mendengar sebagai sebuah perintah. Tapi kita yang sudah belajar akhir zaman banyak, Bapak Ibu juga, kita ngertilah artinya perayaan besar saat penebusan sempurna. Ini bicara mengenai Mesias yang akan segera datang. Memberikan penebusan yang sempurna. Sempurna hanya di tangan Mesias. Sampai sini oke? Kita sudah bahas 2 rabi. Kita masuk berikutnya. Ya, Rabi Amram Veknin. Beliau masih hidup. 1939. Masih ada sampai hari ini. Dan kalau sudah rabi tentu saja Anda lihat topi di kepalanya warnanya. Rabi pakai baju Bapak Ibu tidak lebih dari 3 warna. Putih, hitam, abu-abu.
Yang suka pakai merah, kuning, hijau, yang warna-warni batik, itu adalah orang percaya, kita semua. Mereka tidak. Yang menarik adalah Rabi Amram Vaknin, ini yang juga terkenal, yang ada di Tanah Perjanjian. Dan Rabi ini tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka pakai bahasa Ibrani, menggunakan seorang murid sebagai juru bicaranya yang bernama Gil Nehman. Nah, Rabi Amram Vaknin ini terkenal sekali. Kenapa? Karena pada sekitar 2015, tahunnya sama semua Bapak Ibu. 2015. Kenapa di sana? Ingat, 2015 dikenal sebagai tahun Semita. Tahun Yobel besar. Semita di sana. Yaitu adalah kalau 7 Sabat itu sudah hebat ya. Tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu adalah tahun Sabat. Itu tahun yang sangat besar, dirayakan luar biasa. Tahun Sabat. Sekarang saya mau tanya, kalau tahun Sabat yang ke-7 bagaimana? Tahun Sabat sudah luar biasa. Kalau Sabat yang ke-7 bagaimana? 7 yang ke-7, 49. Kenapa? Kenapa disebut nama Semita? Anda mungkin pernah dengar kata Semita, Pak. Itu apa sih Semita? Anda pernah tahu, Anda sering baca yang namanya Semita. Yuk, saya ajak kita semua membuka, Anda di rumah, gadgetnya dipakai buat nonton, nggak bisa buka Alkitab juga, saya bacakan ya. Kitab Keluaran, yuk, Kitab Keluaran, Exodus. Kitab Keluaran itu ditulis bahasa Ibrani Semoth. Dari kata Semoth, Semita. Keluar, bebas, lepas, rilis, merdeka. Itulah konsep yang namanya Kitab Keluaran. 7 yang ke-7 itu sangat-sangat dipentingkan oleh orang percaya. Dan terjadi kapan? 14-15 yang lalu. Nah, yang menarik adalah Rabi Amram Vaknin itu dia lahir pada tahun 39 dan sampai sekarang beliau masih ada. Ini seorang mistik rabi. Ini pernah memberikan nubuatan atau perkiraan ya. Kalau kata nubuatan itu ya dari kita orang Kristen, tapi ini ada sebuah perkiraan. Yang terjadi adalah pada tahun 2010 dia pernah memperkirakan atau menyatakan sebuah nubuatan terkait dengan masalah di Gaza. Dan terjadi. Tahun 2010 dia bicara mengenai kebakaran yang ada di hutan di daerah Karmel. Karmel itu tempat di mana Elia pernah membunuh 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asitoret. Itu juga terjadi. Kemudian 2012 dia pernah pertahanan operasi pilar militer. Dia bicara dan terjadi. Kemudian juga pada saat Protective Age tahun 2014. Itu terjadi juga. Dan ini rabi mistik ini, orang bilang mistik gitu ya. Itu satu hari dia mengajak rekan-rekannya, murid-muridnya untuk pergi ke gua Elia. Gua yang pernah dipakai untuk Elia tinggal. Bapak Ibu, ada banyak gua di sana. Dan saya pernah pergi ke sana, ada banyak gua di sana, inilah gua Elia. Saya tanya saja Bapak Ibu logikanya. Dari 200 lebih tempat ini, yang betul-betul Elia pakai yang mana? Wah, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi Rabi tahu nggak? Rabi tahu yang mana. Tapi kalau kita yang suka pergi ke Israel, lihat ya mungkin tidak tahu yang mana. Nah, satu hari dalam kita lagi doa, diceritakan bahwa tiba-tiba dia itu membuka mata. Dia kaget. Saking kagetnya, dia di kursi roda Bapak Ibu. Jadi beliau ini di kursi roda. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kakinya. Karena memang sudah usia sedikit lanjut. Dia kaget, kemudian tergoyanglah kursi itu, dan kursi itu hampir jatuh. Bapak Ibu, Anda mungkin bilang gini, ini pasti, ini belaga jatuh. Oh bukan Bapak Ibu. Rabi itu kan pakaiannya bersih. Bukan tipe seperti kita yang tipe-tipe bisa kotor. Orang yang kalau makan ambil apel, gosok-gosok di baju dimakan itu ya kita gitu. Kalau orang Rabi tidak begitu. Cuci tangan dulu, bersih semuanya. Yang terjadi adalah dia kaget dan dia menunjuk dan berkata, itu Elia. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kata itu Elia buat kita, Elia yang mana? Elia teman kamu? Bapak Ibu, orang Yahudi itu sangat percaya bahwa Elia dikenal sebagai seorang nabi yang akan menjadi pembuka jalan Mesias. Itu sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pembuka jalan Mesias. Dia lahir terlebih dahulu, membuka jalan untuk siapa? Tuhan Yesus.
Karena kepercayaan ini adalah kepercayaan yang ada di firman Tuhan. Jelas sekali bahwa Nabi Elia akan membuka jalan sebelum Mesias datang. Nah, apabila seorang rabi mistik seperti ini dan berkata bahwa itu Elia, waktu dia melihat Elia, tahulah murid-muridnya bahwa waktu ini sebetulnya adalah waktu penebusan oleh Mesias. Bahasa Kristennya adalah akhir zaman sudah tiba di waktu paling akhir, itu saja. Nah, yang menarik adalah pada tahun 2015, dia mengatakan, Timur Tengah akan ada perang ketegangan yang sangat amat besar. Timur Tengah akan ada ketegangan perang yang sangat besar. Bapak Ibu, kepala kita mungkin dengan cepat berpikir, mana perang yang nggak gede-gede amat kok? Ya, tolong mengerti. Konsep kata perang besar yang diucapkan Rabi itu bisa diartikan banyak hal. Terkait juga masalah ekonomi, munculnya masalah-masalah kerusakan besar. Kita tahu bahwa di 2015 itu adalah saat di mana ISIS itu mulai merajai di Suriah dan di Irak dan membuat begitu banyak kerusakan termasuk cagar-cagar budaya dirusak. Dan dikatakan bahwa akan terjadi, aku melihat darah dan mayat di jalanan. Darah dan mayat di jalanan. Kata-kata ini nggak diucapkan seperti ini karena beliau hanya memberikan sebuah tulisan, yaitu adalah dam. Dam itu artinya adalah darah. Dia melihat dam. Nah, ini yang menarik. Rabi kalau ngomong hanya memberikan sedikit yang namanya cerita satu kata, dua kata. Muridnya lah yang akan nanti mengartikannya dan pendengar akan menerima beberapa hal. Dam. Kata dam ini menarik, saudara kasih Tuhan. Dam. Dam, dam, dam. Dam. Bahasa dari sebelah sana ya. Dam. Sekalian belajar bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Sama, saya juga lagi belajar. Dam. Dam itu darah. Tapi Anda mengerti, kalau Anda melihat kata dam di sini, ini adalah huruf dalet yang artinya adalah 4. Ingat, saya sudah pernah cerita di pelajaran dahulu bahwa setiap aksara Yahudi juga memiliki angka dan tulisan. Kata M terakhir, dan kita tahu, tentu saja ini nggak boleh pakai begini, ini karena ini damnya, M-nya sudah akhir, saya harus tuliskan dengan yang berbeda. Gitu ya. Karena terakhir nggak bisa begini, Bapak Ibu. Huruf Ibrani itu kalau di depan sama di belakang ada yang berbeda. Nggak semua. Kayak N, belakangnya berbeda. Kalau M, ini M, tapi kalau di M-nya di belakang akan berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi ini ya. Saya pakai ini ya. Ini adalah 4, dan ini adalah 40. Oh, satu kata dari Rabi itu mengartikan banyak hal dan bukan seperti kalau kita ngomong A ya, itu artinya ya A itu I mean it A. Enggak. Ini bicara mengenai 44. Ada peristiwa apa sih? 2015 kalau dia berkata, aku melihat darah dan mayat bergelimpangan. Kalau Anda mendengar kata darah, jangan otomatis langsung ada yang pembunuhan. Bukan. Pada hari itu, 2015, dunia sedang mengalami masa bulan darah tetrat. 4 kali, Bapak Ibu. Ditambah dengan 2 gerhana matahari totalnya 6. Yang menyelip di antara 2 ini. Anda pernah dengar khotbah ini mungkin sudah 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Jadi saya akan ulang kembali. Dunia pernah mengalami tetrat berkali-kali. Tetrat berkali-kali. Dan setiap kali tetrat muncul, menurut yang namanya Sukah, kitab Talmud, dari Sukah 29a dikatakan, kalau ada gerhana bulan tetrat, maka orang Yahudi harus berhati-hati karena biasanya akan jadi penumpahan darah. Dan betul kalau kita melihat sejarah, setiap kali ada tetrat terjadi tekanan kepada orang-orang Yahudi. Nah, 2014, 15, kita tahu bahwa dunia mengalami tetrat kembali. Apa kaitannya, Pak? Bapak Ibu, hari ini saya cuma cerita soal info. Saya belum cerita mengenai pola pikir dan arti. Ini semua info saya buka. Supaya Bapak Ibu, saya pernah dengar gini artinya apa? Saya ceritakan dulu kenapa ini jadi seperti ini. Banyak orang berpikir waktu saya cerita ini sedang bernubuat. Saya tidak sedang bernubuat, Bapak Ibu. Sedang menceritakan sebuah info yang terjadi dalam dunia Kristen dan Yahudi pada tahun 14 dan 15. Tetrat itu adalah terjadi yang namanya gerhana bulan total merah darah.
4 kali. Dan pada saat disampaikan oleh Rabbi Amran Vaknin, itu sudah yang nomor 4. Kita menghadapi yang nomor 4. Nah, waktu menghadapi yang nomor 4 itu, dia berkata ini, dam. Dam itu merah, darah. 4. Tetapi kalau kita melihat angka 4 ini, artinya apa? Artinya 44. Ada urusan apa Pak 44? Saya teringat, Presiden Barack Obama adalah presiden ke-44. Apa hubungannya Pak? Presiden Amerika, kalau Anda melihat sejarah Bapak Ibu, Amerika dibangun, saya terbuka saja Bapak Ibu, Anda boleh membuka kembali link dari Meet and Talk yang ada di gereja LGF Church. Pastor Petrus, sahabat saya, suka jadi host di sana. Nah, di sana dikatakan bahwa yang namanya bangsa Amerika dibangun 1776, itu kan Bapak Ibu tahu sejarahnya tuh Bapak Ibu, dari 13 koloni waktu itu. Nah, cerita itu bicara mengenai itu dibangun dengan pola pikir adalah mendukung negara Israel. Jadi semua presiden Amerika itu mendukung Israel. Tapi kalau Bapak Ibu melihat, Presiden ke-44, zaman Obama, adalah masa pemerintahan di mana orang Yahudi Israel hari itu menderita. Kenapa? Mereka ditekan, sepertinya dukungan itu seperti menyusut. Dukungan seperti berkurang. Dukungannya seperti mulai surut. Dan hari itu Israel ditekan oleh Iran, ditekan oleh bangsa-bangsa Arab, ditekan habis. Anda melihat perbedaannya dengan zaman Trump hari ini, di mana tiba-tiba Trump dengan mantunya, Jared Kushner, itu mulai membuat gerakan. Anda tahu bahwa mantunya ini dikritik karena apa yang terjadi? Karena dia seringkali melangkahi wewenang dari Menteri Luar Negeri. Dia menggandeng negara-negara Arab, negara-negara di Timur Tengah, untuk intinya, untuk berdamai dengan Israel. Tapi sebelum ini, pada zaman Presiden Obama, Israel mengalami tekanan yang begitu besar. Tekanan yang begitu kuat. Bahkan seperti tidak, perisainya ditarik, pagarnya diambil. Dan yang kelima, kembali lagi kepada slide-nya. Rabbi Amran Vaknin, dia berkata, ayo bertobat. Segera bertobat. Kembali kepada apa yang seharusnya, kembali kepada Torah, kembali kepada pertobatan, tezuvah, kembali kepada rencana ilahi. Dan dikatakan, kalau tidak berubah, ini yang merupakan satu kata yang Bapak Ibu harus mengerti. Rabi Yahudi kalau mengatakan sesuatu, profesanya tuh beda sama pola pikir Kristen Bapak Ibu. Kalau Rabi Yahudi itu begini, akan terjadi A. Misalnya A itu adalah peristiwa sesuatu. Karena engkau begini-begini terjadilah A. Tapi tiba-tiba kalau mereka berbalik, A bisa batal Bapak Ibu. Nah, ini terjadi berulang kali di firman Tuhan, katakan. Masih ingat bagaimana Ahab, kelakuan Ahab sama Isabel sudah membuat Tuhan murka. Waktu Ahab mendengar sebuah nubuatan kehancuran, dia turun dari tahta, mengganti baju kain kabung, kasih debu di kepalanya, dia jalan ngelambat-lambat, penuh pertobatan. Dan Tuhan berkata, oke, nggak jadi. Nanti zaman anakmu saja. Alkitab mencatat berkali-kali. Bapak Ibu, saya sudah cerita berkali-kali bahwa ada beda pola perlakuan terhadap bangsa pilihan dengan apa yang kita alami hari ini sebagai orang percaya Kristen. Saya percaya Bapak Ibu, kalau sama, ya apa bedanya sebuah penebusan? Makanya saya sering berkata, oh Pak, ada orang pengen jadi orang Yahudi. Caranya mudah? Mudah. Hari ini kalau Anda mengaku bahwa Anda percaya kepada Tuhan Yah, dan sanggup melakukan 613 dari hukum Torah, ya tidak lengkap, karena ada pria, ada wanita tuh dibagi, dan tidak semua pria bisa lakukan semuanya. Ada bagi. Totalnya ada 613, ada plus, ada minus, tapi tidak semua orang bisa buat semuanya, karena memang ada yang terbagi klasifikasinya. Kalau Anda bisa lakukan itu semua, Anda mau lakukan itu semua berjanji, Anda anggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan Anda jadi Yahudi hari ini.
Tapi saya mau beritahu, kita ditebus dengan darah Yesus. Secara luar biasa sekali. Oleh karena itu, makanya ada beda perlakuan Bapak Ibu. Ada beda perlakuan. Anda baca di firman Tuhan, perlakuan yang berbeda. Enak yang mana? Enak jadi orang percaya Bapak Ibu. Enak jadi orang percaya. Engkau dan saya ditebus dengan darah Maha Kuasa. Darah Tuhan Yesus. Supaya apa? Engkau dan saya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda menonton channel ini, dan Anda tahu ada segi keraguan-raguan dalam hidup Anda tentang sebuah keselamatan dalam hidup Anda, sebuah keyakinan keselamatan, saya meminta Anda, supaya Anda membuka firman Tuhan, bertobat, mengaku dosa, berbalik, dan undang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi. Engkau akan diselamatkan. Teruskan. Oke. Dia berkata, kalau pertobatan tidak dilakukan, musuh akan dibangkitkan untuk menyadarkan bangsa pilihan. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau mereka berbalik bertobat, bisa cancel. Bisa cancel. Makanya Anda nggak bisa bilang begini, ini kok nggak kejadian. Ingat, karena kepada rabi-rabi, Alkitab juga menulis kepada cerita pada masa PL, masih ada sampai hari ini, rabi diberitahu tujuannya untuk menegur bangsa pilihan. Seperti Nathan menegur Daud. Waktu dia menegur Daud, Tuhan berkata, karena engkau sudah bertobat, engkau tidak akan mati. Nathan berkata, Daud, karena engkau sudah bertobat, engkau tidak akan mati. Apa yang terjadi? Daud nggak mati. Karena kesalahan itu. Ini yang dibuat oleh Rabbi Amram Vaknin. Dia melihat Elia, tokoh yang sangat penting untuk sebuah kedatangan Mesias yang luar biasa. Sampai sini, oke, Bapak Ibu? Nah, yuk kita akan lanjutkan kembali untuk melihat slide berikutnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Namanya adalah Matthias Gleiserson, seorang rabi, lahirnya 1 Desember 37. Jadi belum terlalu tua ya, dibandingkan yang tadi belum terlalu tua. Ya, belum terlalu tua. Sama usianya dengan yang Rabbi Vaknin. Oke. Rabi ini adalah penulis 30 lebih buku. Saya kalau baca bukunya, aduh, luar biasa. Isinya rabi, Bapak Ibu. Dia berbahasa Inggris dengan baik sekali. Tentu saja dalam sebuah wawancara bersama Richard Saul tahun 2009. Anda bisa ketik lagi YouTube-nya. Dia menulis 30 buku lebih terkait dengan situasi Israel. Dan yang luar biasa, Rabi ini pernah mengatakan dengan jelas bahwa kita tahu bahwa ISIS itu muncul 2014. Bapak Ibu, ini. Hari itu 2014 itu adalah ini. Gitu ya, hari itu. Saya akan tulis saja. Maaf Bapak Ibu. Begini ya. Ini. 5.000 sudah kita bahas pada masa yang lalu. Gitu. 100 tidak ada angka 700, adanya adalah 400 dan adanya adalah 300. Ini 5.000 dan seperti biasa saya sering cerita, ada tersembunyi karena orang Ibrani seringkali menyembunyikan angka ribuan dalam penulisannya. Masih ingat cerita soal Tasuf? Ya toh, sebuah you shall return, kau akan kembali ke tanahmu. Tasuf itu adalah disembunyikan vavnya. Oke, lihat channel ini dalam pelajaran yang pertama. Kembali lagi. Semasa work from home, bisa buka yang lalu. Oke. Dan ini Ain, Dalet. Nah, 4. Saudara Tuhan, saya mendengar pada waktu itu, waktu terjadi Dalet 14, itu adalah 2014, Dalet 14. Saya terkejut sekali. Sebelum 2014 muncul, sekitar 2012, ada seorang rabi bicara. Saya nggak terlalu percaya waktu itu. Karena memang nggak ada faktanya.
Kadang-kadang kita ini cuma percaya kalau ada faktanya, Bapak Ibu. Tapi kita lupa, kadang-kadang Tuhan berbicara melalui signal-signal. Nah, kita sudah belajar signal-signal selama beberapa pelajaran ini. Itu mengatakan bahwa nanti sekitar 2014 akhir, 13 akhir maaf, 14 awal, dunia akan digoncang habis-habisan dengan sebuah kelompok yang berinisial Dalet. Saya bilang, apa maksudnya seperti ini? Tetapi mereka akan merajai daerah-daerah, membuat banyak malapetaka terjadi, tapi akan sirna tidak lama setelah berakhirnya Vav. Kalau Vav itu berarti kan ini. Alias kalau Anda mengambil yang terakhir adalah saya betul-betul kaget waktu saya diberitahu ternyata ISIS itu dalam orang Timur Tengah panggilnya bukan ISIS. Daesh. Dalet. Daesh. Dan Rabbi Gleiserson mengatakan, Daesh tidak akan lama. Setelah Dalet berhenti, akan muncul sebuah anugerah besar, dan tidak lama setelah berlangsungnya masa Vav, Daesh akan selesai. Gak berapa lama, tiba-tiba 2016, kaum radikal mulai drop, dan 2017 habis masa tayangnya, habis semua gini. Ain, Zayin, pedangnya sudah ke bawah. Artinya apa? Habis semuanya. Dan dia mengatakan, akan muncul nanti masalah di Amerika Serikat. Akan muncul orang yang bikin masalah untuk dunia. Saya pikir, apa siapa nih? Dan setelah lewat masa berlakunya, Trump menang, dikatakan bahwa orang itu adalah pendahulu sebelumnya, yaitu adalah Obama. Aborsi, LGBT, ingat bahwa pada tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika dengan perbandingan suara 5-4 menyetujui soal LGBT, sekularisme yang terjadi, bayi-bayi aborsi dilegalkan, pernikahan sejenis mulai dilegalkan di Amerika, segala hal dengan undang-undang yang sah, diikuti oleh beberapa negara yang lain. Kemudian terjadi Israel mulai dilepaskan dukungannya, Israel ditekan. Siapa pada masa pemerintahan siapa terjadi di mana yang namanya kota Yerusalem akan dibagi dua untuk orang-orang Palestina dan orang Yahudi dibagi dua, dan dunia membuat begitu banyak cerita hari itu. Masih ingat bagaimana 5 negara di dunia hari itu, Malaysia, Mesir, Venezuela, Senegal, dan New Zealand. Malaysia, Mesir, Senegal, Venezuela, New Zealand mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjadikan Israel sebagai negara pelanggar HAM supaya diadili di Den Haag. Bapak Ibu, semua dimulai pada zaman Presiden Obama. Dan dia sudah mengatakan akan muncul masalah di Amerika, ada pembuat masalah di sana. Dan politik Timur Tengah akan kacau balau. Dan dari mana dia mengatakan ini? Dia berkata bahwa bencana alam semesta sedang mengintai. 2009 dalam wawancara dia berkata, menuju terus ke depan dan ke depan. Bencana alam semesta akan mulai menjadi nyata. Nah, Rabbi Matthew Gleiserson itu menggunakan teknik yang namanya ELS. ELS. Ini adalah teknik yang dipakai oleh Rabbi Gleiserson, yaitu Equidistant Ladder System. Jadi penggunaan huruf-huruf, masih ingat saya tadi cerita bahwa hukum Torah yang dibuat pertama kali oleh Moshe, ditulis oleh Moshe, itu ditulis tanpa pasal, tanpa ayat, tanpa judul buku,
Tidak ada tanda baca, tanda seru, tanda tanya nggak ada di sana. Menggunakan yang namanya huruf yang besarnya sama, jaraknya sama, spasinya sama semua, dan kalau Anda diberikan itu, Anda akan kaget sekali. Beda sama sekarang. Buka pasal 2 ayat ke-32. Itu beda. Kalau dulu, lihatlah huruf ke-1003. Gimana caranya Bapak Ibu? Dan di situ Anda bisa melihat, ternyata setiap huruf itu ada jarak distance yang equal. Equidistant. Sistem alfabet, sistem huruf dengan jarak yang sama, dia menemukan begitu banyak informasi. Dulu dikenal, pertama kali di muka bumi, itu adalah pada tahun 97 kalau tidak salah, 94 mulai 97, itu adalah seorang wartawan dari Amerika bernama Michael Drosnin, yang dikenal dengan nama Bible Code. Kalau orang Yahudi namanya Torah Code. Kemudian dikembangkan lagi oleh Grant Jeffrey, dalam bukunya adalah The Signature of God, tanda tangan Tuhan. Anda baca, saya sudah baca buku itu tahun 97, itu bicara mengenai hal yang sama dengan equidistant ladder system. Dan dia menemukan hal yang menarik sekali. Sampai 2007 bulan Oktober, pencapaian Rabbi Glasserson adalah tingkat meleset ucapan dia adalah 0%. Kaget ya Bapak Ibu ya? Ya ini Rabbi Glasserson. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem ini. Tapi masalahnya, ke depan ini ada banyak perubahan. Dan dia pernah mengatakan, lihat kembali, sebuah kata-kata yang sering salah tafsirkan oleh orang. Dia mengatakan bahwa Mesias berpeluang datang pada 776. 2016. Berpeluang datang pada 2016. Orang Kristen dengan cepat langsung menjadikan sebagai headline, mematok, mengkhotbahkan, dan apabila salah mengatakan nabi sesat. Rabi tidak pernah bilang berpeluang datang di sini. Kenapa? Karena setahun kemudian, 2017, akan masuk ke zaman Mesias. Masih ingat Rabi Yehuda ben Shemuel? Oke? Jadi ini terkait semuanya. Dan dia mengatakan juga dalam hari-hari terbaru ini, dia masih terus sampai sekarang aktif di YouTube. Anda bisa klik YouTube beliau juga. Dia mengatakan bahwa COVID-19, dia sudah mengatakan juga ceritanya menggunakan equidistant ladder system. Dan yang tahun 2020, beliau mengatakan, Iran berpeluang untuk menyerang Israel secara luar biasa. Take-off. Iran take-off. Artinya apa? Menyerang. Sekali lagi, ingat, ini adalah cerita dari Rabi Yahudi. Rabi Yahudi konsepnya adalah, apabila menyampaikan sesuatu, ada satu persyaratan. Jika ini dilakukan, maka semua yang diucapkan akan batal. Jadi, sebagai sebuah peringatan, tolong bedakan nubuatan dan peringatan. Rabi-rabi lebih mengatakan sebagai sebuah peringatan Tuhan. Orang Kristen menyebutnya sebagai nubuatan. Tuhan perintahkan Yunus untuk bernubuat, menyampaikan. Nubuat adalah menyampaikan pesan Tuhan. Nah, menyampaikan pesan ini, ada sebuah pola yang berpikir yang berbeda dengan pola pikir kita. Bapak Ibu, saya tidak bisa janji banyak-banyak, tapi ke depan, kalau ada waktu yang baik, kita akan bikin sebuah sesi terkait dengan soal kenabian. Supaya jelas. Jadi, kenabian ini bagaimana? Karena banyak orang mengatakan, ucapan biasa disebut kenabian. Nubuatan. Sebuah teguran, nubuatan juga. Jadi nubuatan isinya apa? Kita akan bahas kapan-kapan ya Bapak Ibu, supaya kita ada di sebuah pola pikir yang sama. Perbedaan-perbedaan pola pikir ini akan mengacaukan peringatan dari Rabi tidak terjadi atau terjadi, kita akan bisa salah tafsir, kita akan bisa salah pandang. Tapi Anda dengarkan dulu saja semua informasi ini. Yang pertama Ben Judah Shemuel, kemudian adalah Rabi Kanievsky, Rabi Feknin, Rabi Glasserson. Nah, kisah ini saya tutup dengan Rabi kelima. Kenapa 5? Masih ingat soal
5 Lions yang kemarin, Anda bisa buka ketik kembali 5 Lions pengenapan Mesias channel ini di upload sebelumnya yang ada gambar singanya. Oke, yuk kita akan melihat ke slide berikutnya terkait dengan Rabbi Yitzhak Kaduri. Ya, oke, Yitzhak Kaduri. Ini saya berterima kasih dulu kepada James Scott Trim karena di dunia ini kelihatannya ada masalah yang menarik nih. Khotbah-khotbah yang muncul terkait dengan Rabbi Kaduri itu biasanya mengambil sumber dari James Scott Trim. Oke, kita akan masuk ke Rabbi Yitzhak Kaduri. Ada yang nyebut namanya Kaduri, ada yang nyebut namanya Kaduri karena dia lahir di Irak. Mirip dengan Bapak Abraham. Oke, Rabbi Kaduri, kita akan melihat yang luar biasa. Yuk, kita lihat. Beliau ini dirawat di Rumah Sakit Bikur Holim di Yerusalem sejak Januari 2006 karena pneumonia. Ya, biasa kalau sudah tua memang ada pernafasan terganggu. Meninggal di usia berapa? Wah, ini yang diperdebatkan karena ada yang percaya 104 karena cucunya sendiri, Joseph Kaduri, tidak bisa memberikan kepastian pada usia berapa opanya meninggal. Diyakini 106, 110, ada yang mengatakan 118. Saya angkat tangan saja karena beliau sudah almarhum. 28 Januari 2006, yaitu pada tahun 5766 sekitar pukul 10 dalam kondisi masih sadar, bisa berkomunikasi, tiba-tiba dia drop, dan beliau meninggal. Yaitu adalah Rabbi Kaduri. Yang menarik pada Rabbi ini, setelah slide, Anda bisa masuk ke slide berikutnya. Itu tadi yang tadi gambar Rabbi Kaduri. Rabbi ini terkenalnya karena sama Indonesia apa hubungan sama Indonesia? Karena Rabbi ini pernah bernubuat untuk kejadian bencana besar yang akan ada di Indonesia, yaitu di Aceh pada 26 Desember 2004 jam 8 pagi kurang sedikit. Yaitu ada gempa berskala besar di dekat Aceh 9 lebih dan kemudian memicu gelombang tsunami ke banyak negara. Aceh mendapat hari itu bencana yang paling besar dari semua negara yang lain dan saudara-saudara kita di sana juga meninggal. Sebuah bencana nasional terjadi pada tahun 2004 yaitu 1 hari setelah perayaan Natal. Kaduri sudah bernubuat tentang bencana besar ini yang ada di 2004. Itu kaitannya sama Indonesia. Oke, berikutnya. Bukti bahwa dia adalah rabi yang sangat besar dan dikasihi banyak orang. Pada tanggal 29 Januari, setelah beliau meninggal, ada 300.000 orang. 300.000 orang mengiringi prosesi pemakamannya. Dari Nahalat Yitzhak. Nahalat Yitzhak itu adalah generasi keluarga dinasti Yitzhak. Jadi ini kan adalah keluarga Yitzhak semua. Nahalat Yitzhak itu adalah yeshiva, sekolah kerabian melalui jalan-jalan kota Yerusalem, pergi ke kuburan Givat So yang dekat jalan masuk kota Yerusalem. Bayangkan 300.000 orang dari padepokannya di Nahalat Yitzhak, yeshiva, pergi sampai ke Givat So, 300.000 orang. Hari itu tidak ada yang namanya kendaraan umum yang bisa berjalan. Semuanya mati, tidak bisa berjalan. Kenapa? Yerusalem penuh dengan orang. 300.000 Bapak Ibu. Buktinya, ini adalah nisan. Gambar berikutnya. Nisan dari kuburannya. Itu yang besar itu, yang warna hitam. Anda baca dari sebelah kanan. Tulisannya adalah Yitzhak Kaduri. Kau tahu Pak? Ya tahu, karena diberitahu. Oke. Yuk, teruskan. Apa menariknya dari orang ini? Rabi ini. Bapak Ibu, jadi di orang Yahudi, orang Israel, itu ada sebuah keyakinan besar. Bahwa di dunia, sepanjang sejarah mereka, itu hanya ada 3 orang
yang tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Mesias. Saya ulang. Sejarah Yahudi menyatakan dengan jelas bahwa di muka bumi ini sampai Mesias nanti datang, hanya ada 3 orang yang matanya pernah melihat Mesias. Gitu. Kalau melihat Mesias, ya banyak, gitu, karena murid Tuhan Yesus pun melihat Tuhan Yesus, tapi mereka melihat Mesias dan diberitahu mereka bisa lihat, dan yang menarik adalah mereka tidak akan mati sebelum lihat. Nomor 1, Nabi Simeon. Anda buka kitab Lukas yang menggendong Tuhan Yesus, Nabi Simeon, itu dikatakan tidak akan meninggal sebelum lihat Mesias. Anda pasti bilang, ya murid Yesus juga gitu semua, bahkan Yudas juga nggak akan meninggal sebelum lihat Mesias. Ya, saya juga tahu cerita itu. Anda tangkapnya dengan sebuah konsep pemikiran nubuatan profetik. Kedua, Yohanes Rasul dikatakan, waktu Tuhan bicara sama Petrus, kalau aku ingin bahwa dia tinggal hidup, Yohanes tinggal hidup, sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tersiarlah kabar di antara murid-murid bahwa Yohanes tidak akan meninggal. Terjadi? Yes, betul. Yohanes Rasul sudah melihat Tuhan di Patmos. Karena sudah melihat Tuhan di Patmos, dia baru bisa meninggal. Kan itu bukan ngelihat dalam mata jasmani. Tuhan nggak bilang jasmani atau rohani. Tuhan cuma bilang, kalau aku ingin dia tinggal hidup sampai aku datang. Dan ingat, Yohanes Rasul sudah menyaksikan Tuhan datang loh. Secara penglihatan. Dia meninggal. Tetapi orang Yahudi percaya ada orang ketiga. Siapa? Yitzhak Kaduri. Makanya kenapa dia menjadi orang yang sangat dihormati sekali. Nah, yuk kita lihat sebentar. Slide berikutnya. Tentang orang ketiga yang tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Nubuatan ini disampaikan pada tahun 1908. Wah, ini Indonesia baru zaman kebangkitan nasional nih, Budi Utomo nih. 08. Ada seorang rabi besar bernama Yosef Hayim. Tidak aneh kenapa kemudian cucu dari beliau bernama Yosef Kaduri. Mungkin dia teringat, kemungkinan besar teringat dengan nubuatan ini. Rabi besar. Hari itu, rabi ini lahir 1 September 1832 dan meninggalnya 30 Agustus 1909. Rabi ini pernah bertemu sama Kaduri kecil. Belum muda, kecil. Di bawah 10 tahun kira-kira. Dan dia berkata, "Nak, engkau adalah orang yang sangat diberkati luar biasa, sangat terpilih. Sebab engkau akan menjadi orang ketiga. Tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Mesias." Gempar Bapak Ibu, dunia Israel, Ibrani. Anda melihat ada seorang nggak bakal meninggal sebelum lihat Mesias. Jadi Mesias itu akan datang, dia masih hidup. Kan itu pikiran semua orang begitu. Jadi semua orang mau dekat sama dia. Kenapa? Karena kalau sampai dia lihat Mesias, dia baru bisa mati. Alias, kalau dia bisa lihat Mesias, orang yang dekat sama rabi ini akan melihat siapa Mesias. Tolong bedakan pola pikir kata Mesias bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi. Saya sedikit terenyuh Bapak Ibu hari-hari ini kalau melihat banyak orang-orang Kristen menyebut Tuhan dengan sembarangan dan tanda kutip kurang menghormati. Orang Yahudi yang notabene bukan sebagai tebusan, belum sebagai tebusan, tidak menerima dengan jelas Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu menghormati konsep Mesias luar biasa. Tapi kita hari ini terima anugerah besar Bapak Ibu, engkau dan saya, itu sudah menerima Mesias dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Gempar Bapak Ibu. Kenapa? Anak ini pernah melihat yang namanya Mesias sebelum dia mati. Dan nubuatan ini lama nggak terjadi. Lama sekali. Berapa nunggu nubuatan ini terjadi? Anda bisa lihat slide berikutnya. 82 tahun kemudian ada yang bernubuat kedua kali. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Ada orang kasih nubuatan, nunggu baru 2 tahun. Mana janji Tuhan? Rabi Kaduri 82 tahun baru dapat nubuatan lagi yang kedua. Baru nubuatan lagi, belum kejadiannya.
oleh seorang rabi besar di sana juga bernama Menahem Mendel Schneerson. Rabi Schneerson, kelihatannya rabi ini sudah nggak ada. Saya ingat mungkin sekitar 8 tahun yang lalu beliau masih ada mungkin, tapi saya nggak terlalu yakin. Sudah agak tua sekali. Mendel Schneerson, rabi ini bernubuat kedua kali bahwa engkau adalah orang yang sangat terpilih, sangat dikasihi, sebab Mesias akan muncul ke hadapanmu, dan engkau tidak akan meninggal sebelum matamu melihat Mesias. Anda bisa kaget sekali mengatakan bahwa ini adalah nubuatan yang kedua. Berapa lama nunggu nubuatan kedua sampai kejadian lagi? Anda bisa bayangkan waktunya itu lamanya bukan main. Sekitar 13 tahun. Tepat pada 4 November 2003 dengan tanggal Yahudinya adalah 9 Shevan 5764. Dan dia dalam sebuah perenungannya, dalam sebuah gaya doanya. Anda bisa melihat itu slide-nya. Yang sebelah kiri itu Rabi Kaduri, yang sebelah kanan adalah Menahem Schneerson. Yang tengah, Pak, nggak tahu, ikut selfie saja itu yang tengah. Oke, itu dua rabi bertemu. Nah, dia didatangi oleh Mesias. Dan pada perayaan Yom Kippur itu adalah 10 Tisri, Kaduri menyampaikan pesan kepada pengikutnya. Engkau tahu bahwa aku didatangi oleh Mesias. Gempar Nahalat, Yishak, semuanya padepokannya gempar sekali. Tapi rabi tidak pernah mau bercerita. Tidak pernah mau bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Mesias. Didesak oleh murid-muridnya, dia nggak pernah mau cerita. Dan kemudian satu hari, dia mulai bercerita seperti ini. 2 kata dia sampaikan, dia mengatakan bahwa pada saat Mesias datang padaku, Mesias cerita sama aku, siapa namanya. Bapak Ibu, nama itu penting loh. Kita sudah tahu nama Yesus, nama ada segala nama. Nama itu penting. Dengan nama, seseorang dikenali identitasnya. Dan Mesias memberitahu namanya kepada Rabi Kaduri. Anda tolong mengerti, hari ini kau ketemu sama Tuhan Yesus, engkau cerita, mungkin kau bisa kesaksian di gereja. Engkau cerita, engkau mimpi Tuhan datang, engkau bisa kesaksian di YouTube. Tapi seorang Yahudi, rabi pula, berkata bertemu Mesias. Dan kalau sampai Mesias mengatakan namanya adalah Yeshua atau Yesus, saya mau tanya, berapa jumlah batu yang akan dia terima di kepalanya? Anda tolong bedakan kultur budayanya, Bapak Ibu. Orang Yahudi nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan mereka masih menantikan Mesias yang namanya adalah Mesias Ben David. Nah, yang kedua dikatakan, Mesias berkata kepada Kaduri bahwa dia tidak akan datang sampai waktu setelah meninggalnya Ariel Sharon. Ariel Sharon itu koma dari 4 Januari 2006 dan meninggalnya 11 Januari 2014. Kisah yang saya bicara ini, Bapak Ibu, merebak besar di 12 Januari 2014. Kisah ini, yang saya khotbahkan ini, merebak besar kenapa? Ya karena kematian Ariel Sharon. Ariel Sharon, kenapa harus Ariel Sharon, Pak? Saya ulang kembali pelajaran sebelumnya. Sharon adalah, Anda tahu yang namanya Mawar Sharon, sebuah lokasi bernama Mawar Sharon indah. Ariel, Ari adalah singa El Elohim, singa Tuhan dari Sharon. Bagus banget ya Bapak Ibu namanya. Oke, setelah dia meninggal, kenapa meninggal? Ya dia sudah koma. Dan saya kurang mengerti Bapak Ibu, kalau tidak salah sebetulnya beliau harusnya sudah meninggal itu tahun 2012 atau 2011 sudah meninggal. Tapi tubuhnya dipasangi alat. Dan alat itu berjalan terus sekian tahun lamanya. Dipertahankan supaya dia tidak meninggal. Salah satu alasan kenapa alat dipasang adalah karena jangan sampai Ariel Sharon ini meninggal. Kenapa? Karena kalau dia meninggal, Mesias bisa datang. Loh kan orang senang dong Pak. Karena ini Mesias datang Pak. Pasti senang dong Pak. Oh tidak. Karena orang Yahudi termasuk Nahalat Yishak juga sudah tahu. Yang disebut sebagai Mesias yang akan
datang setelah kematian Arya Sharon. Tuh Mesias itu namanya adalah unik sekali. Teruskan sebentar, slide berikutnya. Yang satu gambar Rabi Kaduri, satu lagi gambar Arya Sharon. Oke, teruskan ya Bapak Ibu. Dan Arya Sharon waktu meninggal, apa yang terjadi? Ternyata ada gempa besar yang terjadi pada saat meninggalnya Arya Sharon. Jadi ini orang nggak tahu, mungkin sebuah signal yang Tuhan berikan. Signal ini diberikan ya. Jadi begitu meninggal, gempanya besar sekali terjadi. Pertanda apa, Pak? Tidak terlalu tahu. Kenapa sepertinya Nahalat Yishak dan orang-orang di padepokannya, orang Yahudi itu nggak terlalu suka cerita ini digenapi. Kenapa? Yuk kita lihat. Sebelum kematiannya, Rabi Ishak Kaduri menulis sebuah surat di kertas dengan sebuah janji dia berikan. Tidak boleh disampaikan kemanapun. Suratnya harus tertutup. Hanya boleh dibuka 1 tahun setelah aku meninggal, kata Rabi Kaduri. Jadi cucunya sebagai penguasa, anaknya David Kaduri, cucunya adalah Joseph Kaduri. Renungkan ucapan saya berkali-kali Bapak Ibu dari yang cerita sebelumnya. Mesias ben David sama Mesias ben Joseph. Namanya selalu David sama Joseph. Kaduri, Yitzhak Kaduri punya anak David Kaduri. Cucunya penguasa sekarang, Nahalat Yishak, padepokannya dia, namanya Joseph Kaduri. Ada bisa memahami pola pikir kenapa namanya dipakai? Apa isi hati dari Kaduri yang tidak bisa keluar? Kita lihat dulu suratnya. Oke. Ini suratnya. Ini ditunjukkan oleh cucunya. Nggak boleh keluar sih, tapi dia sempat angkat nih. Pas diangkat, ada yang foto. Nah, udah. Zaman sekarang Bapak Ibu yang namanya sudah cekrek foto, jangan berharap ada yang namanya disembunyikan. Langsung menyebar dalam hitungan detik, karena jempol itu lebih cepat dari gerakan manapun hari-hari ini. Dia menulis tulisan tersebut. Nah, tulisannya luar biasa sekali ya. Itu tulisannya. Nah, ya cuma ini aja. Ya, Pak, cuma ini saja. Iya, tidak ada yang lain. Kok jadi ribut, Pak? Iya. Jadi masalah. Itu di atas ada tulisan. Saya juga tidak bisa baca tulisannya, Bapak Ibu. Ini kan tulisannya juga keriting-keriting semua ya. Dari sebelah kanan bacanya. Tetapi kalau Anda perhatikan tulisan ini, Anda coba ambil dari tulisan ini, yang Rabi Kaduri wrote itu, menulis, Anda ambil yang baris kedua sama ketiga. Yang pertama kan pembukaan tuh. Yang kedua sama ketiga itu Anda ambil. Dari yang 2 baris itu, baris kedua sama ketiga, Anda lihat itu barisnya. Itu kalau Anda lihat slide yang pertama, yang Rabi Kaduri wrote, ada di situ ya, Rabi Kaduri wrote. Itu kalau Anda sampai di sana, ada baris kedua ketiga. Oke, saya maju 1 slide lagi, saya berikan tanda merah ya. Saya berikan tanda merah supaya Anda jelas yang mana. Ya, slide-nya yang ada tanda merahnya, saya ambil huruf pertama dari setiap kata-kata. Saya nggak bisa terlalu ngerti itu hurufnya, tulisan tangan orang tua, orang Ibrani pula, saya orang Kristen Bapak Ibu. Gitu. Jadi agak sulit membacanya. Itu 2 baris yang kedua itu, saya ambil huruf pertamanya, saya ambil. Ingat, saya sudah berkata bahwa Rabi suka sekali dengan yang namanya signal-signal. Sama seperti Tuhan juga begitu. Coba kita teruskan lagi, kita ambil. Ini fotonya bagus sekali. Ini foto Rabi Kaduri dengan foto Tuhan Yesus di sana. Nah, itu ditambahkan saja. Nah, itu yang 2 kata itu agak sulit membacanya. Saya kasih 1 slide lagi ya, Bapak Ibu. 1 slide lagi. Nah, biar tulisannya yang ada tanda panah biru itu. Nah, ada tanda panah biru. Nah, yaitu yang biru ada 2 baris ya. Baris kedua sama ketiga. Bisa terlihat dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya bacakan pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Itu tulisannya Yarim, Yarim, ada Yod ya, Yarim. Kata keduanya adalah Ha'am. Ha'am, Am itu adalah umat, people. Ha'am, Yarim, Ha'am, Feyokiah. Feyokiah. Bapak Ibu ini harus mungkin makan kerupuk dulu supaya lebih enak nih pronunciation-nya. Yarim, Ha'am, Feyokiah. Terus sekarang saya ke baris ketiga ya. Baris ketiga.
Setvaro, Fetorato, tentu saja cengkok saya akan jelek sekali Bapak Ibu. Yang terakhir adalah Omdim. Yarim Haam Fekyokiach Setvaro Vetorato Omdim. Itu adalah bacaan yang pakai huruf panah warna biru. Baris yang ketiga. Apa itu yang menarik? Udahlah Bapak Ibu, supaya bahasa Inggris saja ya Bapak Ibu ya. Berat ini. Next, translation-nya. Terkait dengan abjad atau singkatan, aja yang pertama diambil singkatannya, of the Messiah name. He will lift the people and prove that his word and his Torah are valid. Surat ini aku taken di bulan Mercy. Maka Anda melihat tadi, Anda bisa balik sebentar ke belakang. Coba kita mundur sebentar slide-nya. Mundur satu slide. Kan saya kasih yang tadi ada panah warna biru, ada warna hijaunya itu. Hijau itu tambahan saja Bapak Ibu, pemberitahuan. Kalau Anda melihat yang bawah, hijau yang bawah, itu ada tulisannya Elul. Elul itu bulan Elul. Balik lagi ya, ke slide yang tadi translation ya. Dikatakan bahwa kalau Anda mengambil kata yang tadi baris kedua, Yarim Ha'af Yokya Setvaro Vetorato Omdim, Anda ambil huruf pertamanya, Anda akan kaget sekali, itu huruf bernama Yehoshua. Di translation sudah ada itu, saya sudah berikan lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Dan dikatakan bahwa surat ini aku taken di bulan Mercy, bulan kasih karunia. Kalau kita nggak tahu bulan kasih karunia apa, tiap bulan bagus semua Bapak Ibu. Orang Yahudi tahu, gitu. Jadi, orang Yahudi mengatakan bahwa itu adalah bulan Elul. Elul, Ishak Kaduri. Bapak Ibu, bulan Elul itu kira-kira bulan Agustus. Dan ini yang menarik. Kenapa bulan Elul? Ini surat ini penuh dengan signal. Ini sandinya penuh sekali. Di bulan Elul, orang Yahudi bisa merayakan yang namanya adalah Hak Yeshua. Hak Yeshua itu adalah pesta pembebasan. Jadi, saya Tuhan, engkau mau dibebaskan dari apa? Dari dosa? Hanya Yeshua yang bisa. Waktu ini dikasih ke murid-muridnya dan cucunya, anaknya, nggak jadi masalah. Tapi begitu orang Yahudi level rabi melihat cerita ini, mengambil huruf pertamanya, kagetlah mereka. Ternyata Kaduri mau bilang sebetulnya bahwa Mesias itu namanya adalah Yeshua. Kagetlah semua murid-muridnya. Apa yang terjadi? Kalau begitu lebih baik adalah yang namanya Ariel Sharon dikasih mesin saja. Supaya apa? Jangan sampai meninggal. Kalau meninggal, yang datang Yeshua itu kan adalah Mesiasnya orang Kristen. Nah, yang menarik adalah slide kita teruskan ya, Bapak Ibu ya. Menarik nih. Yeshua mengatakan ada 3 hal jadi satu kesatuan. Dia mengatakan apa tadi? Kembali ke translation. Bahwa dia akan mempromosikan umatnya. He will lead the people. Dia akan mempromosikan umatnya. Dia akan mendukung. Dia akan menaikkan kembali. Untuk shifting. Lift. Dan membuktikan bahwa His word and His Torah are valid. Jadi orang Kristen tuh cuma bersandar kepada 2 pilar. Yang pertama adalah word, yang kedua adalah Torah. Siapa itu word? Word itu firman. Dan kita tahu firman sudah menjadi manusia. Dan Torah. Bapak Ibu, Alkitab yang kita pegang ini Bapak Ibu. Yang kita pegang ini. Ini adalah word. Word bicara mengenai firman Allah. Dan Torah. Itu dua-duanya adalah ini. Siapa itu word? Ya Tuhan Yesus. Dan Torah ajarannya. Alkitab berkata, baptis dan ajarlah mereka melakukan semua yang pernah kuperintahkan kepadamu. Perintahnya itu apa? Ya, yang tertulis semuanya.
Makanya Bapak Ibu yang kita pegang itu dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus. Dan perintahnya. His word. Firman-Nya dari Yah adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Dan word, yaitu adalah Torah. Torahnya adalah ini. Kalau kita dengar kata Torah, oh Taurat Pak. No, kita harus melihat dengan lebih jelas Bapak Ibu. Kita ada PL, ada PB. Nah, yuk kita masuk ke slide berikutnya setelah translation, yaitu adalah meaning-nya. Jadi dalam Mesias nanti, ada 3 yang akan dijadikan satu. Pertama adalah umat Israel, firman-Nya yang menjadi manusia, dan Torah. Dalam Tuhan Yesus Yeshua, 3 ini menjadi satu. Jadi, firman ini disampaikan kepada Kaduri. Dia mau mengatakan bahwa Tuhan akan menyatukan bangsa pilihannya, umat tebusannya, yang ditebus dalam dirinya sendiri, dan perintahnya menjadi satu. Inilah yang dibuat oleh Mesias. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan campur aduknya dari pengikut-pengikut yang ada dari Kaduri. Tapi saya percaya, dalam kondisi hati mereka seperti ini, Tuhan Yesus ingin memulihkan segala sesuatu. Pelan-pelan ditarik, pelan-pelan dibawa, pelan-pelan mereka harus belajar, pelan-pelan mereka harus mulai terbuka hatinya untuk mengerti pelan-pelan. Anda mungkin hari mengatakan, saya sudah tahu Pak, iya karena engkau ditebus darah Yesus. Tapi bagi mereka, itu bukan sebuah hal yang kadang-kadang juga sulit diterima. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini cerita yang berlaku hari ini, 1920. Nah, ini adalah cerita Kaduri bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Di slide-nya nih, 1997. Anda bisa lihat ya, Netanyahu dengan Rabi Kaduri. Foto ini saya ambil dari harian Jerusalem Post, gitu ya. Oke, ini fotonya. Dan ingat, pada peristiwa ini diceritakan bahwa Kaduri berbisik kepada Netanyahu. Apa pesan Kaduri terkait dengan masa pemerintahan Netanyahu? Netanyahu dikenal hari ini sedang senang-senang sekali. Kenapa? Sudah ada 4+1 negara, Bapak Ibu. Sudan itu Ethiopia. Jadi Ethiopia zaman dulu, sekarang itu Sudan, Bapak Ibu. Ethiopia zaman dulu bukan Ethiopia sekarang. Ethiopia zaman dulu adalah Sudan. Siapa Ethiopia? Masih ingat ada ratu yang dari selatan yang pergi kepada Salomo? Ethiopia. Dinasti Menelik, masih ingat Salomo? Salomo, tradisi mengatakan Salomo punya anak dari Ratu Sheba. Itu adalah dinasti Menelik. So, Anda bisa tahu bahwa di Ethiopia ada banyak orang keturunan Israel, Yahudi di sana. Oke, kita tidak membahas itu. Kita lihat sebentar. Netanyahu sedang bersuka cita. Nggak tahu berapa negara akan bergabung. Kasih perhatian besar, kasih perhatian penting kepada perjanjian-perjanjian damai yang ada di tanah perjanjian hari-hari ini, yaitu bangsa-bangsa Timur Tengah dengan orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Oke, saya memberikan cerita ini. Menarik sekali. Tinggal 2 slide terakhir, Bapak Ibu. Waktu jalan terus. Ada 2 buku yang selama ini dipakai oleh Rabbi Yitzhak Kaduri. Mohon maaf, ada salah tulisan itu. Yang pertama adalah judulnya berkatakan He Swore to Isaac oleh Kaduri ya, bukan Kadri, Kaduri Bapak Ibu. He swore to Isaac. Dia bersumpah, dia itu adalah Yah, Tuhan Yah, bersumpah kepada Ishak. Dalam buku ini ada sebuah kata-kata dari Rabi Kaduri. Anda bisa bayangkan, ini Rabi Kaduri meninggalnya kapan, ini bukunya kapan, gitu ya. Dikatakan adalah, pada malam tahun baru 5780, Bapak Ibu, yuk kita lihat sebentar, 18 September 2020 sampai dengan 7 September 2021, gampang Bapak Ibu, kurangkan 11 saja, ya toh? 11 saja.
Itu orang Yahudi masuk di tahun ini. Buka kembali channel Wednesday Bible Wisdom setiap hari Rabu jam 6 pagi. Wednesday Bible Wisdom WBW. Saya bicara di sana juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa saling kolaborasi lah Bapak Ibu. Ini adalah diambil 80. Gitu. Itu P. Mulut. Artinya mulut. Pindah menjadi tahun 57, 81, P, Alef, ya. Jadi tadinya dari sini kita masuk di sini. Tuh. Ini Alef. Yang sekarang mau dibahas Kaduri yang ini. Tadi ini tahun 2019. Kalau nggak salah 29 September. Jadi saya ulang ya supaya nggak salah Bapak Ibu. Ini adalah 299 2019 sampai dengan 17/9/2020. Yang ini 18/9/2020 sampai dengan 7/9/2021. Yang mau dibahas Kaduri, yang ini. Pada malam dari tahun baru 5780 P, tahun koreksi. Wah, ini sudah bicara tahun koreksi Bapak Ibu, sudah bicara nih. Tidak akan ada sebuah pemerintahan di Israel dari periode yang begitu panjang. Ada, bahkan Netanyahu ada, teruskan dulu sebentar. Dan berbagai macam pihak, atau camp itu ya, padepokan, pihak segala macam, akan berantem. Banyak berantem, ribut tanpa sebuah keputusan di pihak manapun. Dan tentu saja pada perayaan tahun baru itu sendiri, mereka akan perang di sorga. Sorga ini dalam arti langit itu dalam spiritual. Antara sisi yang kudus dengan sisi yang jahat. Dan Tuhan sendiri berserta dengan pengikut-pengikutnya, bantara sorgawi, gitu ya, akan memutuskan di antara mereka. Dan ini semua saya bisa bilang, dan di sini saya setelah ini saya bersumpah nggak mau ngomong lagi yang tersembunyi. Rabi begitu, Rabi itu nggak banyak ngomong Bapak Ibu. Di wawancara juga diem aja. Kalau dia nggak mau ngomong, nggak akan ngomong. Dia berkata, nanti akan ini nggak ada pemerintahan yang kuat di sana, dan akan ada perang terus. Jadi ada yang maunya A, ada yang maunya B. Kenapa mau yang mau B? Karena mereka sudah mulai tercelik matanya. Ada yang tetap mau pegang tradisi liturgi lama, ada yang mau pegang tradisi yang sudah tanda kutip ada sisi mesiasnya. Anda melihat di sini sebuah perubahan pola pikir, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan untuk mengubahkan, bagaimana Tuhan sudah membuka hati mereka pelan-pelan. Kita maunya adalah Tuhan berfirman dengan gempa, dengan bencana, semua terbuka, bertobat. No, belas kasihan Tuhan luar biasa. Pelan-pelan Tuhan berbicara, hati berubah, mulai terjadi pergerakan. Kita tahu hari ini yang terjadi adalah Netanyahu sedang melockdown tanah perjanjian. Anda nggak bisa pergi ke sana, mau tur virtual juga nggak bisa. Kenapa? Salah satunya adalah orang menuduh dia karena sedang ada masalah korupsi. Pidana. Jadi diminta turun dari kepemimpinannya. Harusnya sesuai kesepakatan setelah 4-5 kali terpilih, beliau tidak pernah bisa membuat kabinet yang kuat. Oleh karena itu dia harus membagi kekuasaan dengan penantangnya, yaitu adalah Benny Gantz. Penantangnya Benjamin Netanyahu, penantangnya Benny Gantz dari Partai Biru Putih. Anda tahu lah, biru putih itu warna dari bendera Israel. Kok bisa ke sana, Pak? Coba lihat nubuatan berikutnya. Slide terakhir. Menarik sekali. Tadi sudah, ini He swore to Isaac, ada dari Kabi Kaduri.
kita akan melihat bagaimana Rabi Kaduri akan mengutip dari seorang nabi yang menarik ini. Oke, ini slide-nya luar biasa sekali. Yuk kita lihat apa kata Rabi Kaduri. Jadi ada sebuah buku, judulnya adalah The Covenant of the Persimmon. Persimmon itu kesemek. Saya nggak tahu Anda pernah makan kesemek, Bapak Ibu. Nggak tahu enak apa tidak, lidah orang beda-beda ya. Perjanjian Persimmon. Perjanjian kesemek. Nggak enak ya Bapak Ibu ya, Persimmon saja. Buku ini ditulis oleh seorang rabi bernama Sesenhai Shoshaini. Dia dipanggil dengan nama adalah nabi dari Mesir. Jadi Anda harus tahu bahwa tidak semua rabi lahir di Israel. Ada yang lahir di Irak, ada yang lahir di Egypt, Mesir, ada yang lahir dari banyak tempat lah. Dan dia adalah seorang nabi dari Mesir. Kenapa? Karena dia sering bernubuat dan nubuatnya jadi. Bedakan ya Bapak Ibu, jadi rabi dengan profet beda ya Bapak Ibu. Yang saya tadi cerita, 5 rabi yang saya cerita adalah rabi menyampaikan pesan. Di mata kita sebut sebagai nubuatan. Ingat, nubuatannya ada syaratnya. Nah, sedangkan konsep Rabi Sesenhai Shoshaini dikenal sebagai nabi. Nah, akan ada datang satu hari di mana 2 menteri akan memenangkan pemerintahan di tanah Israel. Keduanya punya nama Benjamin. Enggak Pak, tadi Beni. Ya Beni itu Benjamin Bapak Ibu. Benjamin Netanyahu sama Benny Gantz. Tak seorang pun dari mereka akan sukses mendirikan pemerintah mereka atau kerajaan mereka. Paragraf berikutnya. Pada hari itu, ketahuilah dan pahamilah bahwa Raja Mesias akan sudah bersiap di pintu. Dan pada Sabat, kejadian Sabat, nah ini Sabat yang mana nih? Sabat yang mana nih Bapak Ibu? Karena kita tahu ini, kita akan mengalami Sabat lagi itu nanti kapan kira-kira? Itu adalah 2 tahun lagi. Itu Israel sudah Sabat lagi tuh Bapak Ibu. Nah, jadi Anda bersiap-siap di mana tuh? Di sini tahunnya. Banyak orang kalau mendengar pelajaran ini mengatakan, ini nubuatan Pak. Saya udah bilang, ini informasi saya buka semuanya Bapak Ibu. Anda ingat pola cara untuk mempelajari apa yang saya sampaikan di A-Wisdom Channel adalah, saya lempar bola tanggung. Bapak Ibu belajar. Jadi jangan menerima mentah-mentah, Anda belajar. Jadi bagaimana, ini informasi dibuka supaya Anda bisa mengerti. Oke, dikatakan adalah, pada hari itu, dan ketahuilah pahamilah, Raja Mesias sudah bersiap. Dan pada Sabat, kemudian, dia akan datang dan akan muncul, diwahyukan. Pahamilah ini, dan tolong ingat baik-baik. Ini ditulis kapan, saya juga nggak tahu ini bukunya Bapak, udah lama sekali. Kalau sampai kejadian nanti, ada 2 menteri, menang sama-sama, namanya sama-sama Benjamin, dan tidak bisa membuat yang namanya pemerintahan. Ingat, Benjamin Netanyahu sudah bikin yang namanya, kemarin per 3 bulan sekali, bikin yang namanya pemilu. Pemilu per 3 bulan, apa rasanya Bapak Ibu? Dan sampai hari ini tidak bisa bikin sebuah kabinet pemerintahan. Dia diminta untuk membagi 2 seperti Malaysia, masa pemerintahannya setengah-setengah, tapi nggak jalan Bapak Ibu. Dan kemudian diputus dengan coronavirus, dan semuanya terhenti. Ini sepertinya sebuah coronavirus menurut saya seperti pandemi ini adalah sebuah masa menarik nafas sebentar di tengah dunia yang begitu hiruk-pikuk. Dan dikatakan kalau saat ini terjadi, Raja Mesias sudah siap depan pintu. Dan pada the next Sabat, Sabat yang mana nggak jelas. Sabat itu bisa Sabtu. Perayaan-perayaan Yahudi namanya semuanya Sabat. Ingat, orang Yahudi kalau ada perayaan Paskah, kalau kita beragi, ada libur bagi Ibu. Libur itu Sabat semua itu namanya. Atau Sabat tahun Sabat, atau Sabat besar Semita. Jadi Sabtu, atau perayaan, atau tahun Sabat,
atau sahabat besar, nggak tahu yang mana, dikatakan siap-siap. Karena dia akan datang dan mewahyukan diri. Jadi bukan cuma datang, dia tampil ke depan, akulah Mesias. Dia tutup dengan sebuah kata-kata, tolong pahami dan diingat baik-baik. Ini yang dikutip oleh Rabi Kaduri dari tulisan Nabi Mesir Shashoni. Dari kisah ini, kita sudah dapat 5 nubuatan, 5 cerita dari 5 orang rabi, ditambah bonus 1 Bapak Ibu, dari tulisan 1 nabi dari Mesir. Bapak Ibu, Anda bisa dapat ini semua. Dari sini kita bisa melihat, ternyata orang Yahudi punya cara pandang sendiri soal Mesias. Dan saya kembali ingatkan, Bapak Ibu, Rabi Kaduri menulis ada sekitar beberapa poin terkait dengan kunjungan Mesias. 1 tulisan pernyataan yang dia sampaikan kepada anak dan cucunya. Ini yang mengejutkan. Rabi Kaduri berkata kepada anak, cucu, dan kepada tim yang ada di sana. Dia berkata, aku didatangi oleh Mesias. Namanya adalah Yeshua. Tertulis dalam suratnya tersebut. Karena kepada anak cucunya, dia bicara terus terang apa adanya. Dan dia mengatakan, ternyata aku baru tahu. Mesias ben Joseph dan Mesias ben David ternyata adalah satu orang yang sama. Satu pribadi yang sama. Orang Kristen dengar begini, pasti bilang begini, sudah tahu Pak. Iya, saya tahu. Anda sudah tahu. Tapi orang Yahudi akan terkejut sekali. Ingat pelajaran sebelum ini? Oke. Kalau orang Israel siap, mereka mendapat ini. Dan betul, mereka mendapat ini. Waktu Tuhan datang ke muka bumi, orang bertanya, Mesias anak Daud. Kenapa? Karena menganggap bahwa ini. Karena mereka menganggap dirinya sudah siap untuk dipulihkan. Tapi ternyata dari sisi Tuhan mengatakan mereka belum siap dipulihkan. Hati mereka hanya pengen berkat. Hanya pengen pembebasan. Hanya pengen kehidupan yang berubah. Hanya pengen sebuah kemerdekaan dan tidak mencari Tuhan hanya karena mereka tersiksa secara jasmani. Oleh karena itu, yang dikirim adalah Mesias ben Joseph. Karena mereka menantikan ini ternyata belum datang, mereka masih menantikan ini sampai lama, sampai hari ini. Tapi Rabi Kaduri mengatakan, tidak, aku bertemu dengan dia, dan dia adalah Mesias ben Joseph, sekaligus Mesaya ben David, yang ditunggu oleh bangsa ini. Adalah orang yang sama. Ke depan, dalam kisah-kisah pelajaran ke depan berikutnya, Bapak Ibu, saya akan banyak bercerita mengenai nama-nama ini. Bagaimana dalam kekristenan, kita mungkin jarang membahasnya, tapi bagi orang pilihan, bangsa Israel, nama-nama ini Tuhan sudah kasih berkali-kali, disisipkan dalam begitu banyak peristiwa. Tujuannya satu, untuk mengingatkan mereka bahwa ternyata itu adalah seorang pribadi yang sama yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa take away hari ini? Pertama, betapa bersyukurnya bahwa Bapak, Ibu, dan saya, rekan-rekan semua, engkau dan saya ditebus dengan darah Yesus. Tapi kadang-kadang kita lupa, pada saat kita ditebus dengan darah Yesus, kita lupa untuk kita memegang apa yang Tuhan pernah katakan. Supaya mereka melakukan apa yang pernah kuperintahkan. Roh Kudus datang untuk apa? Mengajar, mengingatkan segala hal yang pernah kukatakan kepada mereka, yang kuajarkan kepada mereka. Sebuah pengajaran yang turun-temurun diberikan. Kita masih punya amanat agung.
yang harus selesai, Bapak Ibu. Ini bicara mengenai sebuah estafet. Estafet yang panjang. Nah, estafet yang panjang ini bicara mengenai kesudahan waktu akhir. Masih ada berapa rabi lagi di Israel yang tentu saja mungkin saya tidak bisa rangkum semuanya, karena mungkin keterbatasan waktu juga, mungkin karena beberapa namanya Anda juga mungkin nggak pernah dengar, kalau yang ini masih pernah dengar. Satu hal yang menarik. Bapak Ibu, 2015, 15-16, ada seorang anak kecil bernama Nathan. Nathan artinya adalah reward atau hadiah. Nathan ini satu hari dia bermimpi. Dia mengalami perjumpaan ilahi. Salah satu cerita besar yang Anda bisa ketik, zaman sekarang YouTube, Bapak Ibu bisa dibuka, kesaksiannya jelas, saya tidak perlu menambahkan, mengurangi, kisah seorang anak muda bernama Nathan. Sangat terkenal sekali. Nathan itu pernah mendapatkan sebuah penglihatan, dan dia mendapatkan mimpi, perjumpaan dengan sorga. Dia mengatakan bahwa bangsa Israel harus bertobat. Persis seperti Rabbi Kanievsky berkata, harus bertobat. Seperti Rabbi Fekrin berkata, harus bertobat. Karena jika tidak, mereka akan mengalami sebuah perang besar di muka bumi ini. Dan uniknya dikatakan, perangnya itu adalah perang di mana nanti adalah Raja Gog akan menyerang Israel. Bapak Ibu, ini tentu saja akan mengubah pola pikir kita soal yang namanya cerita Gog Magog, karena kita ketemu dua kisah Gog Magog. Pertama di kitab Yeskiel, kedua di kitab Wahyu. Nah, kalau saya harus beritahu Bapak Ibu, ini cerita kepada orang Yahudi, bukan kepada kita. Ini pesan kepada mereka yang kita buka sebagai info pada hari ini. Nathan berkata, akan ada seorang raja bernama Gog yang akan membiarkan Israel, tanda kutip, menyerang dari belakang, dan menghancurkan sehingga darah tertumpah di mana-mana. Dan anak ini berusia 15 tahun ini, ya dipanggil oleh rabi-rabi Yeshiva, ditanya, dicecer, kamu belajar dari mana ini seperti ini? Kamu tahu dari mana seperti ini? Kamu belajar ya? Saya itu anak kecil nggak sekolah seperti ini. Dari mana kamu tahu ini? Dan dia mengatakan, kelak kalau tidak bertobat, maka akan muncul seorang raja, Gog, yang akan mengorbankan Israel, akan menusuk Israel dari belakang, dan membiarkan peperangan besar, dia akan menginjak Israel. Dan raja ini adalah Gog. Ditanya sama Rabi, siapa itu Gog? Dia berkata, Obama. Orangnya sudah dari tahta turun. Tapi Bapak Ibu tolong mengerti, ini konsep penglihatan sorga. Anda nggak bisa serta-merta mendapatkan cerita ini. Saya mendorong Anda untuk belajar sisi profetik, kenabian, nubuatan lagi, supaya bisa melihat soal arti-arti mimpi. Itu bisa mewakili sebuah negara, bisa mewakili sebuah organisasi, sebuah kelompok di sana. Dan yang menarik adalah, walaupun sudah turun, tapi semangatnya itu masih ada sampai hari ini. Anda bisa melihat bagaimana Tuhan memilih Donald Trump untuk naik sebagai pemimpin, dengan segala macam situasi perdebatan yang ada, dia memutuskan segala hal terjadi, dan kemudian dia akhirnya batal untuk membagi Yerusalem menjadi dua, dan sekarang dia mulai merangkul negara-negara Timur Tengah untuk berdamai dengan Arab. Oke, Donald Trump. Saya tidak punya kepentingan apapun untuk mendukung siapapun hari-hari ini. Ini kan sudah bulan depan sudah akan ada yang namanya nanti pemilu di sana. Donald itu artinya adalah penguasa dunia. World ruler. Bapak Ibu, kasih perhatian hari-hari ini, supaya kita banyak melihat yang terjadi di tanah perjanjian Israel dan di Amerika. Israel selalu menjadi pusat peristiwa yang ada di firman Tuhan. Dan apa yang menimpa mereka menjadi banyak signal yang kita bisa pelajari. Sementara itu dulu, kita bisa berjumpa lagi. Berkat Tuhan berlimpah senantiasa bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton channel ini, diberkati dengan pemahaman lebih lagi, dan biarlah apa yang kau dapat, yang kita terima semua ini, membuat hidupmu dan hidup saya makin dekat sama Tuhan. Waktunya semakin singkat, berjaga-jaga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.